Hai teman-teman, buat kamu yang penasaran, apa sih itu DEMA? Yuk disimak video berikut ini. Seperti yang kita tahu, dalam keorganisasian di STB Alia Yogyakarta terdapat 3 badan organisasi, yaitu DEMA atau Dewan Mahasiswa, BEM yang kita kenal sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa, dan yang terakhir UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, badan keorganisasian ini dibagi menjadi 2 berdasarkan fungsinya, yaitu fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. BEM dan UKM yang menjadi eksekutif tentunya berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan keorganisasian di STB Alia Yogyakarta. Namun, meskipun begitu, fungsi legislatif yang lebih mengatur pada peraturan dan undang-undang tidak bisa dipandang sebelah mata loh. Nah, inilah video singkat dari kami, Dewan Mahasiswa STB Alia Yogyakarta. DEMA itu apa sih? Dewan Mahasiswa atau DEMA adalah induk organisasi kemahasiswaan yang menaungi seluruh organisasi kemahasiswaan di STB Alia Yogyakarta. Selain itu, DEMA juga dikenal sebagai penanggung jawab organisasi kemahasiswaan serta pengambil keputusan tertinggi. Tentunya dengan tetap memperhatikan pimpinan STB Alia sebagai penanggung jawab tertinggi organisasi kemahasiswaan. Oleh karena itu, sebagai induk yang menaungi seluruh organisasi di kampus serta pengambilan keputusan tertinggi dalam keorganisasian, DEMA tentu memiliki beberapa fungsi. Nah, apa aja sih fungsi DEMA? Fungsi yang pertama, sebagai pelaksana pemerintah legislatif organisasi kemahasiswaan. Fungsi kedua, DEMA sebagai alat kontrol organisasi kemahasiswaan secara menyeluruh di segala bidang. Selain itu, fungsi DEMA juga sebagai alat terakhir dalam memperjuangkan hak-hak organisasi kemahasiswaan atau yang sering kita kenal sebagai fungsi advokasi. Selain itu, Dewan Mahasiswa STB Alia juga memiliki tugas yang cukup besar loh dalam organisasi di kampus. Di antaranya seperti mengawasi pelaksanaan tata peraturan keorganisasian dan garis-garis besar haluan keorganisasian atau yang sering kita kenal dengan istilah GBHO. Yang kedua, mengawasi jalannya kepengurusan organisasi kemahasiswaan melalui BEM yang dipimpin oleh Presiden BEM. Ketiga, mengubah ataupun membuat tata peraturan keorganisasian serta undang-undang, terkhususnya jika tidak diperlukan lagi atau tidak sesuai dengan perkembangan organisasi ya. Keempat, DEMA juga memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Presiden BEM dalam Musyawarah Besar Mahasiswa. Dan yang terakhir, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas DEMA kepada pihak STB Alia dalam sidang umum DEMA. Nah, untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut, anggota DEMA tentunya mendapatkan wewenang, seperti merevisi atau menambah peraturan dalam tata peraturan keorganisasian, mengundang BEM dan UKM untuk rapat bersama, mengadakan rapat khusus, memberhentikan Presiden BEM apabila tidak sesuai, menolak dan meminta rancangan kegiatan BEM, meminta laporan dana kemahasiswaan kepada pimpinan STBA, dan yang terakhir, mengadakan evaluasi terhadap BEM dan UKM. Nah, dengan wewenang yang dimiliki DEMA, tentu kita penasaran dong, emang apa sih hak DEMA? Nah, hak yang dimiliki oleh DEMA yaitu pertama, hak amandemen. Hak amandemen merupakan hak DEMA untuk melakukan perubahan atas tata peraturan keorganisasian. Yang kedua, hak bertanya. Nah, dengan hak ini, DEMA berhak untuk meminta informasi kepada pimpinan STB Alia dan Presiden BEM. Ketiga, hak uji opsi.
Ini merupakan hak Dema yang diajukan kepada Presiden BEM yang berupa rencana kegiatan atau rencana program strategi untuk dilaksanakan oleh BEM. 4. Hak sidik merupakan hak Dema untuk mendapatkan data-data terkait sebuah kasus organisasi mahasiswa yang merugikan organisasi kemahasiswaan itu sendiri ataupun mahasiswa pada umumnya. Kelima, memajukan draft anggaran kegiatan kemahasiswaan dan kesekretariatan seluruh organisasi kemahasiswaan selama 1 tahun. Yang sesuai dengan program kerja kepada pembantu ketua 3 sebelum disahkan oleh STB Alia Yogyakarta. Dan yang terakhir, menjatuhkan sanksi kepada UKM apabila Presiden BEM mengajukan tuntutan kepada Dema atas pelanggaran yang dilakukan UKM. Tidak hanya itu, Dema juga memiliki kewajiban yang harus ditaati oleh seluruh pengurus Dema. Kewajiban itu seperti menjaga nama baik alma mater serta berusaha memajukan organisasi kemahasiswaan di STB Alia. Selain itu, menaati tata peraturan keorganisasian, melaksanakan fungsinya dengan sebagaimana mestinya, dan bertanggung jawab penuh atas amanat yang telah diberikan. Selanjutnya, dapat mempublikasikan laporan pertanggungjawaban Presiden BEM kepada seluruh mahasiswa, dan membuat serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setelah masa baktinya berakhir dalam sidang umum. Dan yang terakhir, melaksanakan pergantian pengurus dalam jangka waktu 1 bulan setelah dilantiknya Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet BEM yang baru disahkan dalam sidang khusus. Dalam melaksanakan tugasnya, Dema tentu memiliki struktur keanggotaan. Nah, siapa aja sih anggotanya? Yang pertama, Ketua. Dema dipimpin oleh Mariano Durman selaku Ketua Dewan Mahasiswa pada periode ini. Diikuti oleh Lulu Audia Alam sebagai Sekretaris. Selain itu, Dema juga memiliki 3 divisi, yaitu Divisi 1, Komunikasi dan Informasi, yang juga dipertanggungjawabkan oleh Mariano Durman. Divisi 2, Kemahasiswaan, Keorganisasi dan Fasilitas, beranggotakan Wisnu Abimahendra dan Selarita Cahya Pramana. Dan yang terakhir, Divisi 3, Penelitian, Strategi dan Perencanaan Advokasi, beranggotakan Muhammad Fathahillah dan Christine Decivia Sinurat. Berdasarkan divisi yang ada, tentunya setiap divisi mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Apa aja sih fungsi dari divisi-divisi tersebut? Yang pertama yaitu Divisi 1, Komunikasi dan Informasi. Divisi ini bertugas memberikan informasi tentang gambaran kerja Dema apabila diperlukan. Selain itu, divisi ini juga menginformasikan segala bentuk informasi atau produk Dema. Dan yang terakhir, yaitu membantu divisi-divisi dalam mengumpulkan data-data pendukung yang tidak dapat dilaporkan oleh divisi lainnya. Divisi 2, Kemahasiswaan, Keorganisasian, dan Fasilitas Pendukung. Divisi ini bertugas secara khusus mengawasi jalannya kepengurusan organisasi kemahasiswaan. Selain itu, divisi ini juga bertugas mengawasi segala bentuk kegiatan organisasi kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar kampus, serta membantu dalam bentuk saran ataupun masukan kepada UKM dan BEM dalam merencanakan sebuah kegiatan. Divisi ini juga mendata seluruh fasilitas atau aset kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan, dan sarana pendukung perkuliahan, serta mengawasi setiap alur keuangan dana kemahasiswaan. Tentunya, divisi ini memiliki tugas meminta laporan keuangan tiap 6 bulan sekali, baik pihak STB Alia Yogyakarta, BEM, ataupun UKM. Dan yang terakhir, fungsi dari divisi ini merencanakan pengelolaan dana kemahasiswaan seefektif mungkin. Divisi 3, Penelitian dan Strategi Perencanaan dan Advokasi.
Divisi ini bertugas mengawasi bentuk dan jenis kebijakan pihak STB Alia Yogyakarta terhadap kemahasiswaan. Yang kedua, mengawasi bentuk dan jenis kebijakan BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Selain itu, divisi ini juga mengadakan sebuah penelitian dalam 1 tahun sekali atau studi banding untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar. Serta divisi ini merencanakan atau mengusulkan sebuah kegiatan berskala besar kepada BEM atau pihak STB Alia sebagai bentuk peran serta mahasiswa dalam masyarakat. Divisi ini juga membantu organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa dalam mendapatkan keadilan di setiap jalur, baik keorganisasian maupun kemahasiswaan. Dan yang terakhir, divisi ini membantu dalam menyelesaikan permasalahan antar organisasi kemahasiswaan, baik itu di dalam maupun di luar kampus, baik itu antar sesama mahasiswa ataupun pihak STB Alia Yogyakarta. Selain itu, DEMA juga memiliki divisi terakhir atau divisi 4, yaitu pemilihan umum mahasiswa. Tugas dari divisi ini yaitu mensosialisasikan dan melaksanakan seluruh rangkaian pemilihan umum mahasiswa, juga memfasilitasi seluruh rangkaian pelantikan presiden dan wakil presiden beserta kabinet BEM yang baru. Nah, selain rincian di atas, pasti beberapa dari kalian bertanya-tanya, Dewan Mahasiswa itu dipilih atau perlukah mendaftar bila ingin masuk ke dalamnya? Jadi jawabannya, setiap anggota Dewan Mahasiswa diangkat berdasarkan keputusan Ketua DEMA dan dilantik oleh pimpinan STB Alia. Tentunya anggota yang dipilih harus memenuhi ketentuan yang ada ya. Sekian video perkenalan singkatnya. DEMA 2020 mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru STB Alia Yogyakarta. Jangan lupa ya dicek Instagram DEMA di @dema_stbalia.yk. Stay safe dan terima kasih.